Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahilladzi an'ama bi ni'matil iman wal islam. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Yang kami hormati Bapak Kepala UPT dari 3 kecamatan atau yang mewakili yang sekarang sedang melaksanakan tugas di tempat lain, kepada pengurus Yayasan Ulul Albab yang saya hormati, yang hari ini juga luar biasa sibuknya, hari ini dan besok. Hari ini ada 2 akhirusana, besok hari Ahad ada 2 akhirusana juga. Besok hari Ahad SDIT Ulul Albab 2 dan TKIT Ulul Albab 2. Kepada pengurus komite dari TKIT Ulul Albab 3, 4, dan 6 yang kami hormati, kepada Bapak Kepala Desa, perangkat, seluruh tetangga di TKIT Ulul Albab 3 Tuntung Pait yang kami muliakan, dan yang luar biasa orang tua siswa TKIT Ulul Albab 3, 4, dan 6. Mudah-mudahan kita semuanya dirahmati oleh Allah. Tidak ketinggalan seluruh Dewan Guru, karyawan, panitia, akhirusana TKIT Ulul Albab 4, 5, dan 6 yang ngelemburnya berapa hari ini ya Bu ya? Oh, 1 hari saja. Mudah-mudahan segala jerih payahnya, setiap tetes keringatnya, setiap desah nafasnya, setiap denyut peningnya, semoga diberi jaza oleh Allah yang berlipat-lipat di dunia dan akhirat. Bisa dibayangkan Bapak Ibu merawat putra putri Bapak Ibu mereka itu dari jam kerjanya sama nggak? Sama ya? Sama, dari pagi sampai duhur, sampai setengah 1. Kira-kira setelah lulus kemudian nanti libur, Bapak Ibu menghadapi anak libur berapa lama? Lebih dominan rasa senangnya atau rasa peningnya? Wah, libur suwe terus tak pakai anakku. Gimana Bu? Bapak Ibu, kira-kira kalau menghadapi liburan panjang, ini liburan akhir tahun, liburan awal tahun, liburan Ramadan, liburan hari raya, itu beruntun panjang sekali. Masuk masih nanti tanggal 18 Juli. Kira-kira dalam perasaan dan pikiran Bapak Ibu lebih pernah terbesit rasa pening gitu? Terus ngopo ya, suwe-suwe neng omah gitu. Lah mbok ya lebu terus gitu ya. Atau mungkin ada yang usul setelah akhir sana masuk lagi lah gitu. Ya, betapa sekarang urusan pendidikan anak itu, kalau di zaman dahulu pendidikan anak itu dominan adalah milik orang tua. Sekarang Bu, Bapak Ibu, ngongkon cukur baik, orang mempan tuh kata-kata Bapak Ibunya, dadak bilang sama gurunya, Bu tolong besok Mas Adi ya disuruh cukur. Lah emang kenapa Mas disuruh cukur bola-bali sama Bapak Ibunya nggak mempan? Ada kasus-kasus kayak gitu. Nah Bapak Ibu, alhamdulillah di pagi hari, di siang hari ini kita dipertemukan Allah dalam limpahan rahmat insya Allah. Di dalam surat Qasas ayat 68, nanti di rumah bisa dibuka Al-Qur'annya. Sebentar lagi bulan Syahrul Quran menyapa kita. Mudah-mudahan nanti kita diberi kelapangan hati, kelapangan waktu, kelapangan tekad untuk kemudian bisa membersamai Ramadan bersama Al-Quran. Di dalam surat Al-Qasas ayat 68, di situ menceritakan bahwa segala takdir, segala pemberian Allah termasuk anak itu ditegaskan oleh Allah. Anak bukan pilihan orang tuanya. Betul nggak Bapak Ibu? Anak bukan pilihan orang tuanya. Andai kan anak pilihan orang tuanya, disodori draft pilihan, pilih anak yang seperti apa, pasti kita akan milih semua yang ideal ya, yang kulitnya putih, hidungnya mancung, rambutnya lurus, IQ-nya sekian, terampil ini itu, kuat hafalannya, wah semuanya akan kita pilih. Sehat fisiknya, giginya seperti apa, telinganya seperti apa, detil seperti remaja putra pengen mencari calon pemuda ingin mencari calon istri. Sekarang begitu tuh kalau membaca proposal jodoh yang saya inginkan, hidungnya mancung, matanya bulat, rambutnya panjang, badannya putih, akhirnya kita sodori gambar kuntilanak kan, tinggi, putih, rambutnya panjang.
Masya Allah. Tapi ternyata anak itu given, anak itu pemberian Allah, dan kita tidak bisa ngarang-ngarang, kita hanya bisa berdoa, berusaha. Tapi pada akhirnya Allah memberikan seperti yang Allah mau, bukan seperti apa yang kita mau. Dan itulah amanah yang Allah percayakan kepada kita, seperti apapun model anak kita. Pernah nggak bapak atau ibu bertanya, pakai lo anakmu? Pernah begitu? Bu, kalau anakmu mencari kocok. Ya Allah, ini anak sopo, perasaan aku rambut karakter kaya ngono. Pernah nggak kayak gitu? Jadi pada akhirnya kadang kita itu lupa dengan anak kita sendiri, yang kita minta kita lupa. Sehingga ketika ada tidak beresnya kita lempar-lemparan. Ini anak yo wes, kok tanggane sing apian yo wes, anakku malah dadi masalah kan. Nah, Bapak Ibu, apapun kondisi anak kita, seperti apapun kecerdasannya, seperti apapun pokoknya kondisi dalam sisi apapun, itulah yang terbaik dari Allah untuk kita. Yang kemudian semuanya sebenarnya Allah tidak pernah menuntut kita orang tuanya untuk mendidik dan mencetak anak-anak ini menjadi serba bisa, menjadi cerdas dalam segala hal, menjadi hebat dalam segala hal. Tidak. Orang tua hanya diwajibkan oleh Allah untuk yang prinsip adalah a'udzubillahi minasyaitonirrajim, qu anfusakum wa ahlikum nar. Allah hanya menuntut kita setelah kita dipercaya oleh Allah dengan amanah anak, kita hanya dituntut oleh Allah, diwajibkan oleh Allah untuk menjadikan anak-anak kita itu terbebas dari api neraka. Itu garis besarnya. Allah tidak pernah memaksa kita. Anak yang kebetulan punya kecerdasan intelektual, kecerdasan akademik rendah, Allah tidak akan membebani kita dengan dosa karena anak kita tidak dapat nilai matematikanya 10,5. Saking pinternya, saking pengennya gitu ya. Loh, dulu mama saja belum ada TKIT aja matematika dapat 10 kok. Sekarang ya 10,5. Masa nggak ada kemajuan? Allah nggak pernah membebani itu. Tapi Allah menuntut kita, prinsipnya adalah bagaimana agar kita dan keluarga kita terbebas dari api neraka. Dan ayat itu sebenarnya yang utama ditujukan kepada siapa? Ya ayyuhalladzina amanu, hai orang-orang yang beriman. Dan di sepanjang sejarah praktek untuk menjaga diri dan keluarga dari api neraka, sepanjang sejarah Islam abad 19 ke atas, sebelum abad 20, itu tugas pendidikan semuanya didominasi oleh bapak-bapak. Bu, tugas pendidikan anak bapak-bapak, bukan ibu-ibu. Bergeser, itu baru masuk abad 20. Abad 19 ke atas, itu semuanya generasi keemasan Islam. Itu anak dominan sampai usia balik yang didik bapaknya. Bahkan dari sekian ayat Al-Quran yang menceritakan kisah pendidikan anak, orang tua ke anak, itu semuanya dialog ayah kepada anak. Jarang sekali kita temukan dialog ibu kepada anak. Sekarang kalau di rumah yang ngajari mendampingi PR siapa? TK nggak ada PR ya? Yang mendampingi BT Aki siapa Bapak Ibu? Ibu. Yang ngajari biar nggak ngompol natur di WC siapa? Ibu. Yang ngajari apa lagi? Pakai baju sendiri? Ibu. Yang benar. Kenapa ada pergeseran itu? Itulah pergeseran nilai Islam yang ada pada umat Islam semuanya, yang akhirnya membawa efek generasi Islam yang lemah karena jauh dari peran bapak-bapak. Tapi saya yakin kalau orang tua wali TKIT Ulul Albab itu bapak-bapaknya juga luar biasa. Bapak siaga, nggih Pak nggih. Loh, kenapa Bu? Bapak siaga, siap antar, siap jemput, siap mempelajari anak. Usia sampai balik itu benar-benar usia pembentukan kepribadian, dan itu
itu adalah tugas utama Bapak. Kosongnya kehadiran Bapak dalam setiap fase kehidupan pembelajaran anak sampai usia balik itu menjadikan generasi ala